Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan nilai maksimum dan minimum program linear atau menentukan nilai maksimum dan minimum dari sistem pertidaksamaan. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan sebarkan ke teman-teman kalian untuk mendapatkan manfaat dari pembahasan di channel ini. Ada dua soal yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah menentukan nilai maksimum dari fungsi fxy sama dengan 5x plus 4y pada sistem pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus 2y kurang dari sama dengan 12 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, tentukan nilai minimum dari fungsi fxy sama dengan 2x plus 3y pada sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 6, x plus 4y lebih dari sama dengan 10 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita akan bahas soal pertama dulu ya. Oke, untuk soal yang pertama, menentukan nilai maksimum. Cara menentukan nilai maksimum adalah dengan menggambar grafik dulu ya dari kedua pertidaksamaan. Di sini pertidaksamaan yang pertama x plus y kurang dari sama dengan 8. Kita cari titik potong, yaitu titik potong di sumbu x dan titik potong di sumbu y. Kita lihat pertidaksamaan yang pertama, di depan x ada angka berapa? Ya, 1. Berarti 8 dibagi 1 berapa? 8 ya. Berarti titiknya 8,0. Kemudian titik potong sumbu y-nya di depan y ada angka 1, berarti 8 dibagi 1 ya 8. Berarti titiknya 0,8 ya. Kita garis dulu 8,0 dan 0,8. Oke. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan yang kedua yaitu x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kita cari titik potong sumbu x-nya dulu. Di depan x ada angka 1, berarti 12 dibagi 1 berapa? 12 ya. Oke, 12. Kemudian titik potong sumbu y-nya 12 dibagi 2 berapa? 6 ya. Oke, kita tulis dulu titiknya 12,0 dan yang ini 0,6 ya. Kita garis dulu. Oke. Nah, setelah kita garis, kita tentukan dulu daerah arsiranya ya. Dengan cara apa? Dengan cara uji titik. Ambil titik 0,0. Masukkan ke masing-masing pertidaksamaan ya. Kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama. Masukkan x-nya diganti 0 dan y-nya juga diganti 0. Berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 tambah 0 berapa? 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 8, betul tidak? Betul ya. Berarti nanti arsirannya ke bawah atau menuju 0,0 ya. Kemudian yang kedua, kita juga masukkan 0,0 ke pertidaksamaan yang kedua. X-nya diganti 0, y-nya juga diganti 0. Berarti x-nya 0 ditambah 2 kali 0, 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 12, betul tidak? Betul. Berarti nanti juga arsirannya ke bawah menuju 0,0 ya. Berarti nanti titik temunya di mana? Apakah di 1, 2, 3 atau 4?
Ya, di daerah mana? Apakah daerah 1, 2, 3, atau 4? Ya, nanti titik temunya atau gabungannya pasti di daerah 1, ya. Ya, jadi saya kasih clue-nya, jika kedua pertidaksamaan ya mempunyai tanda kurang dari sama dengan dan mempunyai operasi jumlah, maka daerah arsirannya menuju titik 0,0 seperti pembahasan sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lihat daerah arsirannya ya dibatasi oleh berapa titik ya? Dibatasi oleh 1 ya. Anggap aja ini titik A, 2 anggap aja ini titik B, dan 3 ya. Anggap aja ini titik C. Titik A yaitu 8,0, titik C yaitu 0,6. Bagaimana dengan titik B? Ya, berarti kita cari dulu titik B-nya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, kita cari dengan metode-metode yang sudah kita pahami pada saat belajar SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan metode eliminasi, substitusi, atau juga dengan metode gabungan. Oke, kita coba dengan metode gabungan ya, eliminasi, substitusi. Kita tuliskan dulu kedua pertidaksamaan ini. X plus Y kita buat sama dengan 8. X plus 2Y sama dengan 12 ya. Kita cari nilai X-nya dulu boleh, atau Y-nya dulu juga boleh. Kalau misalkan kita nyari Y-nya dulu, kita cari Y-nya dulu, berarti X-nya harus sama ya. X-nya harus sama. Ini sudah sama-sama berapa nih? Koefisiennya berapa? Di depan X ada angka 1. Ini juga di depan ada angka 1 ya. Kita kalikan 1. X kali 1 tetap X, 1X. Ditambah Y kali 1, 1Y. 8 kali 1, 8. X kali 1, 1X. 2Y kali 1, 2Y. 12 kali 1, 12 ya. Karena koefisien dari X-nya sama-sama ya bertanda positif, berarti di sini dikurangi. 1X dikurangi 1X habis ya 0. 1Y kurangi 2Y min 1Y sama dengan 8 kurangi 12 min 4 ya. Y sama dengan min 4 per min 1. Berapa? Ya, Y-nya ketemunya 4 ya. Sekarang kita cari X-nya dengan cara apa? Dengan cara substitusi. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 8. X ditambah Y-nya tadi ketemunya 4. Berarti berapa ditambah 4 supaya 8? Ya, X-nya berarti 4 ya. Sudah ketemu titik B-nya 4,4 ya. Kita rinci dulu titik-titiknya yang sudah kita temukan. Titik A-nya dulu 8,0, B-nya 4,4, C-nya 0,6 ya. Ketiga titik ini nanti kita masukkan ke fungsinya ya, ke fungsi. Tadi fungsinya fx, y sama dengan 5x plus 4y. Kita masukkan. Berarti 5 kali x-nya 8 ditambah 4 kali y-nya 0. Berapa? Ya, 40. Kemudian yang kedua, 5 dikali 4 ditambah 4 kali 4. 5 kali 4 20, 4 kali 4 16, 20 tambah 16 36 ya. Yang terakhir 5 kali 0 ditambah 4 kali 6,
5 kali 0, 0. 4 kali 6, 24. Oke. Dari sini kita peroleh 3 hasil yaitu 40, 36, dan 24. Berarti yang menunjukkan hasil maksimum yang mana? Apakah 40, 36, atau 24? Ya, yang maksimum adalah 40 ya. Untuk titik 8,0 begitu. Oke. Untuk nilai maksimum ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua mencari nilai minimum dari fxy sama dengan 2x plus 3y untuk 2x plus y ya, lebih dari sama dengan dan x plus 4y lebih dari sama dengan 10 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0.